Pernahkah Anda masuk ke sebuah ruangan, lalu lupa sama sekali mau melakukan apa? Atau susahnya setengah mati mengingat nama aktor dari film lama? Pasti sering kan? Ini bukan vonis akhir, melainkan sekadar sinyal dari otak kita. Hei, ayo kita latihan sedikit. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara menjaga kejernihan pikiran dan ketajaman ingatan setelah usia 60 tahun. Dan saya janji, Anda tidak hanya akan mendengar tentang teka-teki silang yang biasa-biasa saja, tapi juga beberapa cara mengejutkan dan bahkan menyenangkan yang akan mengubah latihan otak menjadi kegiatan yang sungguh menarik. Mari kita luruskan satu hal penting ini dari awal. Penurunan daya ingat seiring bertambahnya usia itu adalah proses alami, bukan penyakit. Koneksi saraf kita hanya menjadi kurang fleksibel. Tapi kabar baiknya, otak, sama seperti otot, bisa dan harus dilatih. Para ilmuwan menyebutnya neuroplastisitas, kemampuan otak untuk berubah dan menciptakan koneksi baru di usia berapapun. Jadi, buang jauh-jauh pikiran bahwa sudah terlambat. Inilah saat yang paling tepat untuk memulai. Nah, cara pertama dan paling jelas adalah melalui stimulasi mental. Eits, tapi tunggu dulu. Jangan buru-buru mengeluarkan buku-buku matematika tingkat tinggi yang sudah berdebu dari rak. Ini bukan tentang kembali ke bangku sekolah dan merasa tersiksa. Otak kita adalah mekanisme yang sangat cerdik. Ia sangat suka menghemat energi dan membuat segala sesuatu menjadi otomatis. Tugas kita adalah perlahan tapi pasti mendobrak rutinitas ini. Mari kita mulai dengan latihan yang sederhana dan praktis. Lain kali, saat Anda pergi berbelanja kebutuhan kecil, coba tinggalkan daftar belanja di rumah. Cobalah untuk mengingat 5 atau 7 nama produk. Tapi jangan hanya menghafalnya mentah-mentah. Ciptakan dalam benak Anda gambaran yang jelas atau cerita pendek. Misalnya, bayangkan Anda memasukkan roti baguette yang renyah ke keranjang, lalu sebotol susu dingin, dan sekotak telur untuk omelet pagi Anda. Visualisasi sederhana ini akan memaksa pusat memori Anda bekerja lebih aktif. Nah, ini ada ide yang lebih menarik. Mulailah mempelajari sesuatu yang benar-benar baru bagi Anda. Sesuatu yang belum pernah Anda sentuh atau lakukan sebelumnya. Bisa apa saja loh. Kuasai beberapa frasa dalam bahasa Italia menggunakan aplikasi di ponsel Anda. Belajarlah memainkan melodi sederhana dengan harmonika dari tutorial video. Atau pahami aturan permainan papan baru untuk mengejutkan cucu-cucu Anda. Yang terpenting di sini adalah prosesnya itu sendiri, bukan hasil yang cepat. Ketika Anda mempelajari hal baru, otak Anda terpaksa membuka jalur-jalur yang belum pernah dilewati sebelumnya. Ia membentuk koneksi neural baru. Setiap kata baru, setiap akor baru, itu secara harfiah adalah membangun jalan baru di dalam kepala Anda. Jadi, rahasia utama latihan mental adalah kebaruan dan keluar sedikit dari zona nyaman Anda. Tantanglah otak Anda, tapi lakukanlah dengan minat dan kesenangan. Nah, sekarang kita beralih ke poin kedua, yang mungkin akan sedikit mengejutkan Anda. Agar otak bekerja lebih optimal, Anda perlu menggerakkan kaki lebih aktif. Ya, betul sekali. Ini tentang aktivitas fisik. Hubungannya di sini sangat erat. Otak kita adalah organ yang membutuhkan energi luar biasa besar. Organ ini menyerap sekitar 20% dari total oksigen yang masuk ke dalam tubuh. Lalu, bagaimana oksigen dan nutrisi itu bisa sampai ke otak? Betul sekali, melalui aliran darah. Saat kita bergerak, jantung kita akan berdetak lebih cepat dan sirkulasi darah pun menjadi lebih lancar. Ini seperti Anda membuka keran air sekuat-kuatnya untuk menyiram tanaman di kebun. Sama seperti itu, otak Anda juga akan menerima pasokan darah segar yang kaya oksigen secara melimpah. Darah ini secara harfiah membasuh dan menutrisi sel-sel otak, termasuk sel-sel yang bertanggung jawab atas daya ingat kita. Anda sama sekali tidak perlu memecahkan rekor olimpiade atau lari maraton.
Yang penting adalah aktivitas fisik yang teratur dan intensitasnya sedang. Ini bisa berupa jalan cepat di taman, berenang, jalan kaki Nordik, menari, atau bahkan berkebun yang aktif. Cukup 30 menit saja setiap hari sudah bisa memberikan dampak luar biasa. Cobalah untuk mengubah cara pandang Anda tentang hal ini. Jalan-jalan harian Anda bukan sekadar gerak badan untuk kaki. Bayangkan, ini adalah sesi pengisian ulang energi untuk sel-sel memori Anda. Dengan setiap langkah, Anda tidak hanya menguatkan otot, tetapi juga mengirim sinyal kuat ke otak Anda. Bekerjalah, perbarui diri, dan bentuklah koneksi baru. Ini adalah salah satu cara paling menyenangkan dan mudah dijangkau untuk menjaga ketajaman pikiran Anda sampai usia senja. Sekarang, mari kita bahas sesuatu yang seringkali terlupakan dan terabaikan, terutama saat kita terlalu fokus pada teka-teki silang atau permainan asah otak. Ini adalah interaksi sosial. Kesepian dan isolasi merupakan salah satu musuh utama bagi kejernihan pikiran di usia senja. Komunikasi yang tulus dan bermakna bukan sekadar pengisi waktu luang yang menyenangkan, melainkan latihan yang kompleks dan menyeluruh bagi otak Anda. Coba pikirkan, apa yang terjadi saat Anda berinteraksi dengan orang lain? Anda harus menyimak dengan saksama untuk menangkap inti pembicaraan. Kemudian, otak Anda akan segera menganalisis informasi, memilih kata-kata yang tepat untuk merespons, dan merangkainya menjadi kalimat yang terstruktur dengan baik. Bersamaan dengan itu, Anda juga memperhatikan intonasi, ekspresi wajah, dan emosi lawan bicara untuk memahami suasana hatinya. Ini adalah aktivitas yang luar biasa, yang melibatkan beberapa area otak sekaligus. Karena itu, jangan menutup diri. Carilah kesempatan untuk berinteraksi. Teleponlah teman lama yang sudah lama tidak Anda ajak bicara. Daftarlah ke klub hobi, baik itu berkebun, catur, atau paduan suara. Jangan ragu untuk memulai percakapan dengan tetangga di lorong gedung atau di toko. Bahkan diskusi sederhana dengan orang terdekat tentang film yang baru ditonton atau buku yang baru dibaca sudah menjadi stimulan yang sangat kuat untuk memori Anda. Anda harus mengingat detail plot, nama-nama karakter, dan menganalisis tindakan mereka. Interaksi semacam ini jauh lebih efektif daripada hanya melakukan aktivitas mental sendirian, sebab ia menambahkan bahan utama, emosi yang membantu mengukuhkan informasi di memori jauh lebih kuat. Manusia adalah makhluk sosial, dan otak kita dirancang untuk berinteraksi. Jangan biarkan ia kehilangan kegembiraan dan latihan penting ini. Pendukung setia kita yang keempat untuk memiliki daya ingat yang tajam tersembunyi di dapur. Ya, itu adalah pola makan yang sehat. Otak bisa diibaratkan mesin mobil mewah. Anda tentu tidak akan mengisinya dengan bahan bakar berkualitas rendah, bukan? Begitu pula dengan otak kita. Ia adalah organ yang sangat rakus, yang membutuhkan bahan bakar terbaik untuk fungsinya. Dan apa yang kita makan berpengaruh langsung pada kemampuan kita untuk mengingat dan berkonsentrasi. Mari kita bicara tentang makanan-makanan juara untuk kesehatan otak. Pertama-tama, ini adalah ikan berlemak seperti salmon, makarel atau sarden. Ikan ini kaya akan asam lemak omega 3 yang merupakan bahan pembangun utama bagi sel-sel otak. Pastikan untuk menambahkan kacang-kacangan, terutama kenari, dan biji-bijian ke dalam diet Anda. Ini adalah sumber vitamin dan antioksidan yang luar biasa, yang melindungi neuron berharga kita dari kerusakan. Dan jangan lupakan buah beri berwarna cerah, seperti blueberry, stroberi, atau ceri. Buah-buahan ini membantu melawan peradangan di otak. Namun, ada juga yang perlu diwaspadai, yaitu gula dan makanan olahan. Terlalu banyak gula dapat menyebabkan apa yang disebut kabut otak, memperburuk konsentrasi, dan seiring waktu dapat berdampak negatif pada daya ingat. Hal yang sama berlaku untuk makanan cepat saji dan makanan olahan. Dan satu lagi tips sederhana namun sangat penting, minumlah cukup air putih. Otak kita 80% terdiri dari air.
Bahkan dehidrasi ringan dapat menyebabkan kelelahan, sakit kepala, dan tentu saja pikun. Letakkan segelas atau sebotol air di tempat yang mudah terlihat agar Anda tidak lupa minum beberapa teguk setiap jam. Pola makan yang sehat bukanlah diet ketat, melainkan bentuk perhatian sadar terhadap organ terpenting Anda. Dan yang kelima, namun sama sekali tidak kalah penting dalam menjaga ketajaman ingatan, adalah tidur berkualitas dan kemampuan mengelola stres. Seringkali kita menganggap tidur hanyalah sekadar istirahat fisik, padahal bagi otak kita, ini adalah waktu untuk melakukan pekerjaan yang paling intensif dan krusial. Bayangkan sebuah perpustakaan. Sepanjang hari, ratusan buku baru berdatangan dan diletakkan begitu saja di rak tanpa urutan. Malam harinya, seorang pustakawan yang rajin. Itulah tidur kita. Datang dan dengan rapi menyusun semua buku ke rak-rak yang seharusnya. Saat tidur inilah otak memproses dan menyortir semua informasi yang diterima sepanjang hari. Ia memutuskan mana yang penting untuk disimpan dan mana yang bisa dibuang atau dilupakan. Di fase tidur nyenyak, ingatan berpindah dari memori jangka pendek yang bersifat sementara ke memori jangka panjang, tempat mereka bisa tersimpan selama bertahun-tahun. Jika kita rutin kurang tidur, proses ini akan terganggu. Pustakawan tidak punya cukup waktu untuk menyelesaikan tugasnya, dan akibatnya kekacauan akan menumpuk di kepala kita, yang pada akhirnya menyebabkan kita jadi pelupa. Musuh licik lainnya bagi ingatan kita adalah stres kronis. Saat kita terus-menerus merasa cemas atau tegang, tubuh akan memproduksi hormon kortisol. Dalam jumlah kecil, kortisol memang bermanfaat, namun kelebihan kortisol justru sangat merusak hipokampus, area otak yang memainkan peran kunci dalam pembentukan ingatan baru. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Belajarlah untuk bersantai. Ciptakan rutinitas malam yang tenang untuk diri Anda. 1 jam sebelum tidur, letakkan ponsel Anda, redupkan lampu, baca buku, atau nikmati mandi air hangat. Cobalah beberapa latihan pernapasan sederhana atau meditasi singkat. Hanya dengan 5-10 menit pernapasan sadar setiap hari bisa sangat membantu menurunkan tingkat stres. Ingatlah, istirahat yang cukup dan ketenangan bukanlah sebuah kemewahan, melainkan kebutuhan vital untuk menjaga kesehatan otak Anda. Nah, sekarang kita sampai pada kesimpulan terpenting dan mungkin sedikit mengejutkan dari semua yang sudah kita bahas. Kelima cara ini, aktivitas mental, bergerak, bersosialisasi, makan, dan tidur, tidak bekerja sendiri-sendiri. Kekuatan sebenarnya ada pada kombinasinya. Fakta yang paling menarik adalah bahwa jalan-jalan santai di taman bersama teman sambil membahas buku baru bisa mengaktifkan 3 dari 5 mekanisme terkuat untuk meningkatkan daya ingat kita sekaligus. Anda bergerak, bersosialisasi, dan melatih otak mengingat detail cerita secara bersamaan. Ini jauh lebih efektif daripada duduk sendirian selama 1 jam, memecahkan teka-teki silang yang rumit. Artinya, hal-hal yang paling bermanfaat untuk daya ingat kita justru seringkali adalah momen-momen paling menyenangkan dalam hidup kita. Sebagai kesimpulan, ingatlah, melatih daya ingat setelah usia 60 tahun itu bukan kewajiban yang membosankan, melainkan gaya hidup yang menyenangkan. Berikan otak Anda tantangan baru, bergeraklah lebih aktif, nikmati bersosialisasi, makanlah dengan benar, dan tidurlah yang cukup. Otak Anda pasti akan berterima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa berikan suka dan berlangganan ke saluran ini agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Sekarang giliran Anda. Cara-cara apa yang Anda gunakan untuk melatih daya ingat? Atau mungkin Anda punya kisah pribadi tentang bagaimana Anda berhasil meningkatkan konsentrasi. Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Pasti akan sangat menarik dan bermanfaat bagi kita semua.